Persib bertubi-tubi dihadapkan dengan pertahanan berlapis dari PSM Makassar dan akhirnya Ciro Alves berhasil menciptakan dimensi hebat di atas lapangan. Ya, Persib Bandung berhasil mengalahkan PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 Indonesia dengan skor akhir 1-0. Satu gol Persib dicetak oleh Ciro Alves di menit 74, asis Adam Alis. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Secara umum, Persib Bandung di bawah pelatih Boyan Hodak sangat amat kental permainannya dengan reaktif football, menunggu kemudian melakukan serangan balik mematikan, pun termasuk PSM Makassar bersama Bernardo Tavares lebih banyak melakukan permainan menunggu, selanjutnya melakukan transisi kilat. Oleh karenanya sangat amat menarik jika kita lihat di atas lapangan pertandingan Persib menghadapi PSM. Persib dalam tanda petik lah ya, dipaksa untuk lebih banyak menguasai bola, yang notabene kerap kita temui Persib saat lebih banyak ball possession-nya, kreativitasnya mentok, tidak banyak akselerasi hebat yang muncul di atas lapangan. Ketika ball possession tidak bisa secara oke dioptimalisasi oleh pemain-pemain Persib, ujungnya, endingnya kembali transisi ataupun serangan balik menjadi boom yang dimiliki oleh Persib Bandung. Kita lihat dulu susunan formasi. Persib Bandung di atas kertas gunakan pola 1-4-3-3, pun termasuk PSM Makassar gunakan pola 1-4-3-3. Di pertandingan ini PSM lebih banyak melakukan permainan menunggu, dengan Victor Detan akan turun, Abdurrahman akan turun, dan secara posisi Halzeta ini pun sangat amat disiplin berada di areal ini. Dan Balotelli yang ada di sektor depan akan mencoba mengganggu upaya dari pemain Persib saat bermain 1-2 sentuhan di daerah permainan sendiri. Sesekali juga Halzeta mendampingi di sektor depan. Oke, Persib yang lebih banyak menguasai bola tentu akan spread out, menyebar pemainnya. Ciro Alves melebar, Beckham pun demikian, Edo akan naik, Kakang akan naik, Quivers, Franka. Salah satu inisiasi yang jelas dari PSM Makassar bagaimana untuk bisa mematikan ataupun mengisolasi sektor tengah yang dimiliki oleh Persib. Dengan posisi Daisuke Sakai akan men-tracking posisi dari Klok, membuat akhirnya Klok pun harus turun ke bawah semakin dalam ke pertahanan Persib dalam artikulasi mensirkulasikan bola. Dan posisi Sakai tidak tertarik, ia pun tetap menjaga struktur 4 pemain sejajar di tengah dari PSM Makassar, pun termasuk Adam Alis di tracking gerakannya oleh Latirval. Posisi Kocican pun demikian, Halzeta sangat amat disiplin mengawasi gerakan dari Kocican. Jika out of position posisi Halzeta, misalnya bola berada di posisi Gustavo Franka, Halzeta bergerak, Halzeta pun mengingatkan Balotelli untuk mengantisipasi gerakan Kocican. Nah, oleh karenanya ketika sektor tengah dari Persib Bandung tidak bisa menguasai banyak areal di atas lapangan, teman-teman, dari samping dioptimalisasikan oleh Persib lewat Edo yang naik, Ciro bermain di half space. Akan tetapi karena 4-4-2 ataupun 4-4-1-1 saat tanpa bola yang dimiliki oleh PSM kompak sekali, membuat upaya yang dilakukan oleh Persib dari posisi Ciro ataupun Edo kawan-kawan berhasil dieliminasi. Dari sektor kanan yang dimiliki oleh Persib ada Beckham, ada Kakang, intelijensi kekuatan attacking-nya tidak cukup kuat. Nah, pun Persib tidak selamanya mereka menguasai bola. Salah satu titik yang gemar dieksploitasi oleh PSM Makassar yaitu di posisi fullback sebelah kiri dari Persib yang ditempati Edo. Victor Detan dan kawan-kawan mengeksploitasi sisi tersebut. Ya, kurang lebih 2 sampai dengan 3 kali. Ada kesempatan dari PSM Makassar, tetapi mereka tidak juga bisa memanfaatkannya secara efektif. Overall, PSM Makassar pun nggak cukup hebat ya ketika mereka mencoba melakukan yang namanya serangan balik. Termasuk ketika mereka bermain 1-2 sentuhan, kreativitasnya tidak ada. Melakukan
tendangan dari luar kotak penalti, opsi yang coba dimanfaatkan, kemudian terlalu lama juga mengambil keputusan, membuat struktur pertahanan yang dimiliki oleh Persib Bandung pun semakin kompak lagi. Dan ini struktur bagaimana penyerangan yang coba dilakukan oleh Persib Bandung. Nah, PSM Makassar bermain menunggu saja, memancing Persib Bandung untuk masuk ke daerah tengah. Di sini, sektor tengah yang dimiliki oleh Persib Bandung sudah di-tracking oleh sektor tengah PSM. Lihat posisi dari Clock, di-tracking Daisuke Sakai. Adam Alis pun di-tracking Latirval, pun termasuk Haljeta men-tracking Kocichan. Jika Clock, Adam Alis, dan Kocichan melakukan pergerakan, teman-teman, struktur 4-4-1-1 ataupun 4-4-2 yang dibentuk oleh PSM Makassar nggak ke-trigger, tetap mempertahankan shape-nya. Itulah yang menyulitkan dari Persib Bandung itu sendiri, membuat Franka pun melakukan back pass. Back pass itu kan tujuannya, teman-teman, memancing itu pemain dari PSM untuk bergerak ke depan. Ketika bergerak ke depan, muncullah ruang yang bisa dimanfaatkan, tapi tetap secara disiplin. Ketika back pass dilakukan oleh pemain Persib ataupun mendelay bola pemain Persib, pemain PSM Makassar pun secara kapasitas mereka tetap mempertahankan shape-nya. Sangat amat disiplin, teman-teman. Ini grafis selanjutnya pada saat Clock yang sudah di-tracking tadi turun ke bawah untuk menjemput bola, membantu posisi dari Kocichan, teman-teman. Dan perhatikan PSM Makassar, mereka tetap mempertahankan strukturnya 4-4, terlepas dari adanya Haljeta ataupun Balotelli. Secara shape, teman-teman, karena rapat, akhirnya membuat pemain-pemain Persib Bandung pun sulit juga bermain dari sektor areal sayap, khususnya dari Edo dan Ciro Alves. Kita jujur saja, teman-teman, nilai attacking yang bertenaga yang dimiliki oleh Persib Bandung itu lebih sensasional dari posisi Edo ataupun Ciro Alves ketimbang dari Kakang dan Beckham Putra. Dan ya, di posisi Beckham Putra pun tentu tidak main-main kan. Lawan yang dihadapi oleh Beckham Putra, fullback kiri PSM yang sangat amat sulit juga, pemain asing, yaitu Victor Luis. Dan ini bagaimana Persib Bandung mencoba melakukan serangan lagi dari posisi sebelah kiri, menciptakan overload lewat bantuan Tyron Delvino. Dan pemain PSM Makassar, karena jarak mereka rapat, kombinasi dari Persib pun bisa dipatahkan lagi dan lagi. Dan elemen bagaimana lambannya aliran 1-2 sentuhan yang dilakukan oleh Persib Bandung itu membuat akhirnya PSM Makassar pun secara struktur tidak banyak renggang, tidak banyak hancur. Bandingkan jika Persib Bandung cepat itu 1-2 sentuhannya, secara struktur PSM Makassar pun akan renggang. Ada satu hal yang coba berulang kali dilakukan oleh Persib Bandung, yaitu permainan diagonal ataupun switch play. Nah, switch play yang dilakukan oleh Persib pun tidak begitu kerasa dampaknya. Kenapa? Karena tidak diawali dengan aliran bola yang kencang, 1-2 sentuhan. Nah, side to side-nya nggak nemu. Nah, ketika itu tidak terjadi, lihatlah diagonal ataupun switch play yang dilakukan oleh pemain Persib Bandung bisa tetap Persib Bandung bisa tetap diredam, diantisipasi oleh pemain dari PSM Makassar. Ini satu momen pemain dari Persib Bandung melakukan diagonal pas langsung ke areal samping, teman-teman, lewat bola panjang. Secara struktur dari PSM Makassar mereka tetap mempertahankan, lebih banyak menunggu. Nah, di sini ada kesalahan dari PSM Makassar membuat ada kesempatan dari Persib Bandung untuk menciptakan sebuah gol, tetapi Tyron Delvino tendangannya dieliminasi oleh Reza Arya. Nah, dari ball possession, dari 1-2 sentuhan, Persib Bandung tidak begitu kuat tenaganya. Nah, jadinya dari situasi counter ataupun akselerasi individu kembali menjadi pembeda. Ini case, teman-teman, throw in, Edo memberikan bola ke Ciro Alves. Ciro Alves diberikan keleluasan untuk nyekil bola yang didapatnya, dan itu kesulitan Syahrul, teman-teman, dan peluang didapatkan oleh Persib Bandung dari Castanir. Dan proses gol yang dimiliki oleh Persib Bandung pun ini situasi saat pemain PSM Makassar lepas bola dari kakinya, ada kesempatan turnover ataupun counter, dan di sini pemain
dari PSM Makassar secara struktural sudah renggang, sudah tidak terorganize, dan Ciro Alves mendapatkan sebuah space untuk menciptakan sebuah gol. Kita juga mengapresiasi teman-teman bagaimana pergantian pemain yang dilakukan di babak kedua dari Persib Bandung. Dimasukkan Agung, itu lebih bisa menciptakan keseimbangan dari bertahan ke menyerang. Kemudian Robi Darwis yang sempat ditempatkan di sektor tengah itu tidak efektif, nggak hidup permainan Persib Bandung. Akhirnya dia dipindahkan ke sayap kanan. Tyron lebih bermain di sektor tengah, membantu striker, bukan lagi sebagai false nine. Itu lebih menghidupkan Tyron Delvino. Tyron Delvino di babak pertama pun dia sebagai false nine tidak cukup banyak distribusi. Aku pun mengerti, kita pun mengerti teman-teman, kenapa nggak banyak distribusi. Lihat saja di sektor tengah tadi, diisolasi pemain-pemain dari Persib Bandung. Dan kesimpulannya teman-teman, ya Persib Bandung ya Persib, mereka berhasil menciptakan sesuatu yang sangat amat efektif akhirnya lewat proses counter ataupun serangan balik. Proses build up, proses bangunan serangan yang secara konstruktif acap kali memang tidak banyak memberikan efek yang sensasional kepada permainan Persib. Ya, walaupun ada beberapa pertandingan dari build up membantu juga upaya yang dimiliki oleh Persib Bandung. Dan pada pertandingan ini di bench ataupun di pinggir lapangan yang mendampingi Persib itu ada Coach Igor Tolik, Coach Boyan Hodak di tribun, dan secara matematis pasti Coach Boyan Hodak pun memberikan instruksi terhadap Coach Igor Tolik. Persib Bandung terus melesat, PSM Makassar pun respect karena pertahanan yang solid mereka lakukan teman-teman itu tidak mudah. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.